Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in wa 'ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk menambah bekal meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Di waktu maghrib ini kita mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa menunaikan ibadah di waktu maghrib ini. Kemudian kita insyaallah melanjutkan menelaah tafsir juz amma. Alhamdulillah, perjalanan kita dalam mengkaji tafsir ini insyaallah kita akan masuki surah At-Takwir setelah selesai surah Abasa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sebelum kita lanjutkan, Ana ingin menyampaikan pengantar dulu. Ya. Kita tentunya tahu bahwa di luar sana, di Eropa ya, tepatnya di negara mana itu? Swedia apa mana? Al-Quran dibakar, Al-Quran disobek-sobek, dibuat lap sepatu. Subhanallah ya. Dari dulu perlakuan orang-orang kafir terhadap Al-Quran, bahkan terhadap orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin ya, sejak beliau menyampaikan Al-Quran, sejak beliau menjalankan tugasnya sebagai Rasul, dimusuhi sekian banyak orang ya, bahkan berkali-kali beliau ingin dibunuh. Tapi Allah yang Maha Kuasa tentunya tidak membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tetapi Allah selalu lindungi. Hidup Rasulullah yang penuh dengan mara bahaya, penuh dengan tantangan dalam menyampaikan dakwah, berakhir beliau wafat di pangkuan istri yang paling beliau cintai, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya. Kemudian Al-Quran yang beliau ajarkan, yang beliau bacakan, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga oleh orang-orang kafir dari dulu memang dihinakan, dinistakan, didustakan ya, disobek-sobek, diinjak-injak, dibakar. Begitulah ekspresi orang-orang yang tidak beriman terhadap Al-Quranul Karim. Inilah bukti pengagungan kita terhadap Al-Quran. Kita baca, kita luangkan waktu untuk kita tadabburi dengan harapan kita faham isinya, kemudian kita bisa serap. Kalau akidah ya berarti menjadi bagian dari iman kita, akidah kita. Kalau ibadah itu berarti ya, menjadi jalan ibadah kita untuk taqarrub kepada Allah. Kalau akhlak ya, mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam diri kita. Halal dan haram menjadi pedoman ya. Kalau ada kisah-kisah dalam Al-Quran, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut.
Memang dari dulu sekali lagi Al-Quran ini yang membedakan, memilah antara orang kafir mukmin. Tidak mungkin ada orang beriman kalau dia tidak meyakini Al-Quran itu kalamullah. Karena salah satu rukun iman itu adalah al-imanu bil kutub. Tolong ingat baik-baik itu. Karena sekarang ini sudah banyak orang bingung. Masa orang tidak beriman bahwa Al-Quran itu kitabullah, kalamullah, dianggap mukmin? Masa orang beriman tidak beriman bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, tidak beriman, dikatakan orang ini mukmin? Mukmin dari mana? Sementara Rasulullah ketika menjelaskan al-iman atas permohonan Jibril alaihissalam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Ini pedoman hidup kita. Kalau kita bicara iman, rukunnya ada 6. Kalau ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi atau bagian dari salah satu rukun yang tidak terpenuhi, tidak mungkin ada iman. Orang tidak beriman bahwa Al-Quran itu kitabullah, berarti cacatnya di mana? Rukun iman yang ketiga. Kalau ada orang tidak beriman bahwa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya wal mursalin, diutus oleh Allah untuk segenap umat manusia sebagai rasul yang terakhir, cacatnya di mana? Al-iman bir rusul. Kalau ada orang tidak percaya dengan adanya akhirat, tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, kafirnya disebabkan apa? Tidak terpenuhi rukun iman yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir. Baik. Sering saya ingatkan ini untuk memotivasi kita membuat majelis-majelis seperti ini di masjid, ya. Dengan bermodalkan 3 hal, kita bisa mengadakan majelis yang sangat istimewa. Apa 3 hal itu? Al-Quran, kaum, beberapa orang kumpul, tempatnya di masjid. Fi buyutin, fi baitin min buyutillah. Kalau kita mengadakan majelis seperti ini, tempatnya di masjid, kita berkumpul, yang kita pelajari adalah Al-Quranul Karim, kita berhak mengharap kepada Allah mudah-mudahan menjadi majelis istimewa. Dari mana kita tahu kalau itu majelis istimewa dan akhirnya kita mengharap mudah-mudahan majelis ini istimewa? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum, ini sudah kaum, ya, fi baitin min buyutillah, ini tempatnya masjid, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mengkajinya, mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, mereka Allah akan turunkan sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi kasih sayang Allah, rahmat, wa haffathumul malaikah, dan akan dikerumuni oleh para malaikat, wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah akan menyebutkan orang-orang yang hadir di majelis itu di kalangan para malaikat yang ada di haribaan. Subhanallah. Hebatnya Al-Quran bisa mengorbitkan orang-orang terbaik. Saking mulianya Al-Quran, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saking mulianya Al-Quran, orang-orang yang mengamalkannya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, innallaha rafa'a bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihil akharun wa yadha'u bihil akharin. Allah akan mengangkat derajat kaum-kaum dengan sebab Quran ini. Yang membacanya, yang memahami, mengamalkannya akan diangkat oleh Allah, mulia. Dan Allah hinakan orang-orang kaum yang lain juga dengan sebab Al-Quran. Kalau tadi saya sebutkan Al-Quran ini memilah antara orang kafir dan mukmin, maka juga Al-Quran itu memilah antara orang yang mulia dan orang yang hina. Tapi mulia dan hina ini nanti, ya.
kelihatan jelas nanti di akhirat. Kalau di dunia ini kadang-kadang orang, termasuk orang yang tidak percaya Al-Quran, bisa menjadi mulia. Berapa banyak presiden yang tidak beriman menjadi orang-orang hebat. Dulu Rasulullah SAW ketika mengirim utusan-utusan dakwah, itu sikap para kepala negara itu beda-beda. Ya, ada yang tidak berkenan menerima dakwahnya tapi tetap baik. Ya, baik. Wah, ada yang marah-marah, disobek-sobek surat dakwah Rasulullah dan utusan Rasulullah dibunuh. Itu pemimpin Romawi yang akhirnya Rasulullah doakan mudah-mudahan kerajaannya dicabik-cabik oleh Allah. Ada yang tidak berkenan menerima tapi baik, Rasulullah dikasih hadiah. Muqawqis, pemimpin Mesir, ya. Kita hari ini juga melihat begitu. Ketika ada yang menistakan Al-Quran, membakar Al-Quran, dirobek-robek. Ada yang membiarkan, ada yang tidak terima. Yang saya tahu tidak terima itu Vladimir Putin, presiden Rusia. Itu dia marah kalau kitab Al-Quran itu dinistakan. Ya. Dia bukan beriman, tidak beriman dengan Al-Quran, tapi melindungi, menghormati, ya, macam-macam. Presiden Turki, nah, kapasitasnya sebagai presiden diminta Paludan itu yang kemarin bakar Quran itu agar ditangkap. Alhamdulillah. Nah, yang Muslim bereaksi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, ya. Dan banyak negara yang mengutuk perbuatan itu, ya. Ada yang kita yang sebagai rakyat biasa, ini bentuk pembelaan kita terhadap Al-Quran. Jangan sampai Quran dibakar oleh orang kafir, tapi Quran pada berdebu, dirak-rak, tidak pernah kita sentuh. Ya, sementara kita punya ilmu la yamassuhu illal mutahharun. Ini tinggal praktekkan, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Praktekkan, kita wudu juga tidak susah, air gampang sekali. Kita baca, ya, kita pelajari, dan kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita bisa istiqomah berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Wasiat Rasulullah ketika haji wada, khutbah haji wada, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Taraktu fikum ma lan tadillu ba'di ma tasantum bih. Aku tinggalkan sesuatu untuk kalian, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya sepanjang kalian berpegang teguh dengannya. Kitab Allah, atau bisa kita baca Kitabullah, Al-Quranul Karim. Kalau kita katakan Al-Quran, itu otomatis sudah tercakup di dalamnya As-Sunnah, karena Allah perintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah, dan Allah perintahkan kita untuk menerima apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwatal iman, untuk memotivasi kita semua, ya, bermajlis ini dengan harapan mudah-mudahan majlis ini tadi kita berharap masuk dalam majlis yang dikhabarkan oleh Rasulullah, ya, kita dapat ketenangan, kita dapat rahmat dan fadilah-fadilah yang lain, dikerumuni oleh malaikat dan dibangga-banggakan oleh Allah di kalangan malaikat yang ada di haribaannya. Baik, surah At-Takwir, ya, betul, ya. Ada 3 surah, ya, yang mengkhabarkan tentang kejadian-kejadian dahsyat yang akan terjadi pada hari kiamat. 3 surah ini direkomendasikan oleh Rasulullah. Siapa yang ingin melihat peristiwa-peristiwa kiamat seperti melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaknya dia membaca surah At-Takwir, surah Al-Infitar, dan surah Al-Insyiqaq. Ya, ini ada 3 surah yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang minat, siapa yang ingin mengetahui peristiwa-peristiwa dahsyat yang akan terjadi pada hari kiamat, hendaknya dia mempelajari atau mengkaji atau membaca 3 surah ini. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita itu kadang-kadang, ya, mendapatkan berita yang bikin kalut, bikin cemas.
Beberapa bulan yang lalu itu ada berita yang mengkabarkan akan ada kemungkinan tsunami dahsyat menerpa pantai selatan, ketinggiannya itu sampai 30 meter. Diprediksi istana kepresidenan itu juga akan terdampak. Karena kalau 30 meter di laut selatan itu diperkirakan nanti Tanjung Priok itu berapa. Begini-begini ini kalau orang yang tidak punya iman ya langsung kalut. Tapi kalau orang yang punya iman justru mendengar begini ini banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, berdoa, Allahumma dfa'nal bala wal wabah dan seterusnya. Ya, kita lawan berita begini ini dengan apa? Doa dan memperbaiki diri. Ini lagi juga kita baru keluar dari Covid. Alhamdulillah mulai normal. Beberapa hari yang lalu awal bulan apa itu Pak? PBB itu mengumumkan awal petaka baru bumi. Pemanasan global ini diprediksi nanti akan kemarau panjang, kemudian ada pemanasan suhu yang luar biasa, kemudian dampaknya nanti kita ini susah makan. Ya. Belum apa-apa. Ya. Ini kalau orang-orang yang tidak punya tambatan hidup langsung kalut, langsung cemas. Padahal kita ingat yang mengatur dunia, mengendalikan dunia adalah Allah Rabbul Alamin. Ya, ada sebab-sebab kemakmuran, ada sebab-sebab krisis. Ya, akhirnya kita berusaha untuk mengamalkan sebab-sebab kemakmuran. Kita berusaha memperbanyak istighfar, bertakwa kepada Allah. Nah, yang itu belum tentu kan, belum tentu terjadi. Tapi kalau peristiwa yang di dalam Al-Quranul Karim, kalau orang itu sudah beriman bahwa Al-Quran itu kalamullah dan tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak ada kebohongan, kemudian Allah kabarkan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat, ini tidak seperti isu tentang adanya tsunami tadi. Ini adalah sebuah kepastian. Peristiwa-peristiwa dahsyat ini ya, ketika orang Islam itu jauh dari Al-Quran, ketika orang Islam itu sudah tidak menyentuh Al-Quran, yang disentuh itu HP tiap hari, dia disuguhi, dijejali berbagai macam peristiwa hoak, berita-berita bohong ya. Tapi kalau dia baca Al-Quran, dia tahu apa yang akan terjadi. Bahkan diri kita ini ya, seorang mukmin itu seharusnya tahu betul rute perjalanan dia. Saya sekarang di dunia, setelah itu apa? Mati. Kemana kita? Barzakh. Ada apa di barzakh? Kita akan diuji, pasti itu ya, pasti diuji, ditanya, namanya fitnatul qabr. Bahkan kita itu juga sudah tahu sampai nama malaikat yang menguji itu Munkar wa Nakir. Materi ujiannya kita juga sudah tahu kalau kita pelajari agama ini. Ditanya siapa Tuhan, apa agamamu, siapa nabimu, dan kita juga tahu bahkan kalau siapapun yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini tidak mungkin selamat dari adab kubur. Maka orang-orang kafir itu kita yakini selama di barzakh mereka pasti diadab oleh Allah. Masya Allah. Kemudian kemana setelah itu? Berakhir di kuburan? Tidak. Dibangkitkan lagi oleh Allah dan hidup selama-lamanya. Kita nanti akan di mahsyar, dikumpulkan oleh Allah bersama sekian banyak dari manusia pertama. Inna jama'nakumul awwalin. Orang-orang yang membaca surah Al-Waqi'ah pasti ditemukan itu. Allah berjanji akan dikumpulkan orang-orang terdahulu dengan orang-orang terkemudian. Tidak ada satupun yang tercecer. Kemudian dibangkitkan untuk apa? Kalau sekarang ini untuk ibadah, nanti beda. Al-an amalun bila hisab. Hidup kita di dunia sekarang ini adalah untuk beribadah, belum ada hisab. Maka jangan salah membaca kehidupan ini. Orang yang paling jauh dari Allah, musuh-musuh Allah di dunia ini bisa sejahtera. Sementara orang-orang yang mukmin kadang-kadang hidupnya tertatih-tatih penuh dengan kesulitan. Ini cobaan, bukan hasil akhir. Ya. Taib, kemudian diri kita pikirkan masing-masing. Satu saat kita menghadap Allah. Itu sudah dikhabarkan oleh Allah. Kalau Jumatan itu dibacakan surah Al-A'la dan Ghasyiyah itu
Orang Jumatan itu ingat, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nggak tahu Jumatan sekarang ini masih memperhatikan surah-surah yang biasa dibaca oleh Nabi atau tidak ya. Idealnya bagusnya Jumatan itu surah Al-A'la, Al-Ghasyiyah, bahkan kalau memungkinkan itu Al-Jumu'ah utuh dengan Al-Munafikun. Tapi nggak tahu, saya khutbah bertahun-tahun juga tidak berani membaca Al-Jumu'ah wal Munafiq, belum pernah karena waktunya. Rata-rata orang khutbah sekarang itu setengah jam aja orang sudah. Nah, apalagi di PT itu ada yang di atas 10 menit. Saya di Cibitung itu dikasih jadwal khutbah, itu waktunya 10 menit. Sudah saya letakkan, saya mundur saya. Dari Rawalumbu ke Cibitung bela-belain, cuman dikasih 10 menit. Ada yang alhamdulillah yang kasih setengah jam dengan Jumatan. Nah, kalau begini nih mudah diolah, itu 10 menit. Ya, tapi Jumatan itu idealnya gitu ya kan? Atau misalnya Jumat di waktu subuh, ya, itu as-sajdah dengan al-insan. Saya lihat Syekh Sudais, saya pernah nyimak itu 20 menit, dan saya kalau praktekkan juga 20 menit. Cuman masalahnya sekarang itu saya nggak berani. Di masjid saya itu qomatnya jam 5, sementara jamaahnya itu jamaah aktif yang kerja di mana-mana. Kalau saya bacain as-sajdah al-insan setengah 6 kurang 10 baru selesai. Saya nggak berani, saya ya. Duruf namanya, keadaan yang tidak memungkinkan. Karena sebenarnya ikhwat alim, dari sholat saja, dari Jumatan, kalau kita itu faham ya, nggak usah sampai Al-Baqarah, Al-Imran, paham gitu, akhirat itu nggak bakalan jauh. Bahkan dari Al-Fatihah yang dibaca berulang-ulang, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Itu kalau kita merenung sedikit, kita berdiri di hadapan Allah dan diberi balasan seadil-adilnya. Iman kepada akhirat itu penting. Orang yang lupa akhirat, apalagi tidak percaya akhirat, pasti liar seliar-liarnya hidup di dunia ini. Dan orang-orang liar itu membahayakan orang lain. Orang-orang yang memberi jaminan keamanan kepada orang lain itu orang beriman. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan bukan hanya orang muslim aja, orang lain, tetangga kita, kalau benar-benar kita ini faham Islam, amalkan Al-Quran, tetangga kita itu aman. Taib, ya, kita pelajari surah yang pertama yang mengkhabarkan tentang peristiwa-peristiwa dahsyat yang akan terjadi pada hari kiamat. Ana baca dulu ya, mudah-mudahan ini menambah keberkahan kita di tempat yang mulia ini, keberkahan majelis kita di tempat yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idhal jibalu sayyirat wa idhal 'isharu 'uttilat wa idhal wuhushu hushirat wa idhal biharu sujjirat wa idhan nufusu zuwijat wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idhas suhufu nushirat وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين
وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين. Baik. Ada Quran terjemah ya? Silakan dibaca terjemahannya. Ada satu yang baca terjemahnya. Fadhal. Apabila matahari kejadian yang menakutkan berikut ini terjadi, maka makhluk pun akan terpisah masing-masing. Enggak, ini aja apa namanya terjemahan ayatnya. Nanti tafsirnya ana bacakan ya. Enggak ada Quran terjemah. Ada enggak terjemah? Terjemahannya aja. Terjemahan itu? Thayyib, ada itu. Ya. Nanti tafsirnya Anda bacakan ya. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan dan apabila lautan dipanaskan dan apabila roh-roh dipertemukan dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya kenapa dosa apa dia dibunuh dan apabila lembaran-lembaran telah dibuka lebar-lebar dan apabila langit-langit dilenyapkan dan apabila neraka jahim dinyalakan dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Baik, sampai di situ aja dulu ya. Sampai alimat nafsum ma ahdarat. Ini klimaknya ya, ini puncaknya. Bab berikutnya itu bab penegasan bahwa Al-Quran itu benar-benar kalam Allah. Baik. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah wa jazahullah khairan 'anil Islam wal muslimin wa nafa'ana Allah bi 'ulumi fid dharain amin. Tafsir surah At-Takwir. Tafsir surah At-Takwir. Ya. Perhatikan Quran itu ada terjemahan ya, atau yang murni yang belum ada terjemahnya ini ayat-ayat Al-Quran kalamullah ya. Kemudian ada terjemahan. Alhamdulillah terjemahan Al-Quran itu sekarang sudah banyak sekali, berbagai macam bahasa. Ada yang diterjemah dalam bahasa Inggris sehingga orang-orang yang bisa berbahasa Inggris itu bisa membaca terjemahannya ya. Kemarin itu ketika ada di Swedia Quran dibakar, negara Kuwait mencetak 100.000 Al-Quran dibagikan di Swedia, dibakar satu, negara Kuwait itu mencetak 100.000 disebarkan di Swedia. Masya Allah, begitu cara negara Kuwait melawan orang-orang Islamophobia itu, dibakar satu ya. Tidak mungkin dunia ini semua akan meninggalkan Al-Quran. Pasti ada golongan yang tetap berpegang teguh dengan Al-Quran. Dibakar di belahan sana, di sini dihafalkan oleh anak-anak kecil. Di Indonesia sekarang alhamdulillah muncul bukan lagi ma'had, bukan lagi pesantren, apa istilahnya? Bait Al-Quran. Ya,
tempat-tempat rumah-rumah dimanfaatkan untuk belajar Al-Quran. Tafsir surat At-Takwir wahiyya makkiyah. Surah ini makkiyah. Kalau ada surah dinyatakan makkiyah itu berarti ditinjau dari waktu turunnya. Makkah dinisbatkan menjadi makkiyah, Madinah menjadi madaniyah. Dan kadang-kadang surat itu ada yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah makkiyah, apakah madaniyah. Begitu itu biasa banget gitu kalau kita kaji Al-Quranul Karim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat ila qawlihi ta'ala alimat nafsum ma ahdarat. Antum perhatikan membacanya ya. Wawu yang bertasydid itu kalau sebelumnya bukan nun mati atau tanwin, maka bacanya cukup ditekan, jangan ditahan dua harokat. Jangan antum baca idza syamsu kuwirat, idza syamsu kuwirat. Beda kalau sebelumnya itu ada nun mati atau tanwin. Itu namanya dalam ilmu tajwid idgham bi gunnah. Ya. Sama membaca Fatihah. Ya. Iyyaka na'budu, jangan ditahan ya-nya. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa jangan antum baca iya, enggak. Beda dengan mayyaqulu, nun mati tanwin bertemu ya, bertemu 4 huruf, itu namanya idgham bi gunnah. Idgham ada bi gunnah. Ya. Jadi bacanya idza syamsu kuwirat. Kalau dibaca idza syamsu kuwirat itu namanya lahan, tapi tidak mengubah makna. Tidak mengubah makna. Lahannya kata para ulama itu lahannya khafi. Yang mengubah makna itu jali. Itu yang jangan sampai ya, hati-hati baca Quran, jangan sampai lahan yang mengubah makna. Berikutnya juga yang harus diwaspadai, menafsirkan Al-Quran jangan ngawur. Ayat Al-Quran tidak mungkin salah, tapi bisa salah fatal karena tafsirnya, bukan ayatnya. Ya. Baik. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, ay idza hasalat, yakni artinya apabila telah terjadi hadhil umurul hailah, perkara-perkara yang dahsyat ini. Bagaimana enggak dahsyat? Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Matahari itu makhluk Allah yang menciptakan. Sepanjang Allah menjaga ciptaannya ini, diterbitkan dari timur, dibenamkan di ufuk barat, memiliki manfaat yang luar biasa dalam kehidupan. Satu saat matahari itu dimusnahkan oleh Allah sang pencipta. Nah, ini kan dahsyat. Antum punya keyakinan seperti ini pasti ditentang oleh orang-orang di luar sana yang aneka macam keyakinannya. Ya. Matahari berakhir di, maka matahari yang di mahsyar itu nanti bukan matahari ini. Kalau matahari ini tingginya entah berapa bilion, prediksi para ilmuwan, itu masih ingat gak? Ketika dulu belajar bumi antariksa, jarak bumi dengan matahari itu berapa? Bukan lagi berapa ribu kilo. Kalau kilo mah 1000 kilo antum sudah angus itu. Biliunan itu, ya kan? Rasulullah kabarkan nanti matahari di mahsyar itu mil atau milain. Makanya dahsyat pengaruhnya. Ada orang yang genangan keringatnya sampai mata kaki, lutut, pinggul sampai berenang. Ilmu begini ini kadang-kadang hilang. Makanya orang itu pada nggak takut mati, nggak takut akhirat itu karena ilmu begini nih jarang yang merapatnya. Tapi kalau kita belajar kitab-kitab para ulama ketemu itu. Ya. Apalagi wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Berapa bintang itu? Sekedar untuk membayangkan dahsyatnya ini, galaksi Bima Sakti saja, kalau kita dulu belajar bumi antariksa, itu jumlah bintangnya bukan miliaran lagi,
biliunan satu galaksi itu. Kan banyak galaksi kan, Bima Sakti, Jupiter, apa namanya galaksi, planet-planet yang lain. Ya. Jadi ada berapa kejadian tadi? Matahari digulung, bintang berjatuhan, gunung-gunung dihancur luluhkan. Ya, unta-unta bunting ditinggalkan. Unta bunting itu maksudnya apa? Antum punya unta di sini. Nah, Quran ini pertama kali disampaikan ke orang Arab di zaman 14 abad yang silam. Kalau disebutnya misalnya Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce ditinggal pemiliknya, mereka nggak paham apa itu, nggak ada di dunia mereka waktu itu. Maka Allah berikan yang contoh yang ada pada waktu itu. Nah, kita orang yang berakal membaca maksudnya, onta-onta bunting itu adalah harta yang paling berharga. Ya kita tinggal cocokkan dengan kondisi kita. Yang jelas nanti kalau hari kiamat tiba itu tidak ada orang ngurusi harta berharga, dan itu tidak sulit. Sekarang aja kita sering mendengar ada orang itu mengalami musibah. Nah, orang tidur lelap, musibah kebakaran, kaget. Apakah sanggup berpikir emas saya di sana, duit saya di sana, itu baju-baju mewah sana, jas saya di sana, sepatu saya di sana, mobil saya di sana, anak saya di sana? Maka sering ada yang terkunci di dalam kamar, hangus. Kenapa? Peristiwa dunia saja itu kadang-kadang manusia tidak sanggup mengcover ini. Orang itu biasanya kalau kaget kemudian dihadapkan pada kondisi yang mengancam nyawanya, pasti yang dia selamatkan pertama siapa? Diri sendiri. Itu peristiwa dunia. Nah, bagaimana kalau peristiwa ini sudah terjadi? Ya. Kemudian apalagi tadi? Waidal biharu waidal wuhushu husyirat. Apabila binatang-binatang buas digiring, dikumpulkan, laut diluapkan, dinyalakan, kemudian jiwa-jiwa ruh ditautkan kembali. Anak-anak yang dulu dikubur hidup-hidup oleh bapaknya, ini kebiasaan sebagian orang Arab namanya wa'dul banat, ya, dikabarkan oleh Allah, anak-anak yang dulu dikubur hidup-hidup oleh bapaknya, ya, itu nanti akan ditanya. Tentunya anaknya tidak punya dosa. Ini adalah untuk mengingatkan orang-orang yang punya dosa mengubur anaknya. Dihidupkan kembali, atas dosa apa kamu dibunuh oleh bapakmu, ya kan? Kemudian wa idas suhufu nusyirat, apabila lembaran-lembaran itu dibuka lebar-lebar. Lembaran apa? Lembaran catatan amal kita. Begini-begini ini kadang-kadang ada orang muslim itu lengah dalam masalah ini. Ini kaitannya dengan catatan amal kita. Kapan amal kita itu mulai dicatat? Kapan? Waktu kecil, 3 tahun antum hujan-hujannya telanjang bulat itu sudah dicatat. Yang enggak ada lah setelah masuk usia balik. Allah tugaskan malaikat mencatat amal kita. Ilmu begini ini sudah banyak yang lupa. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan ada catatannya. Yang mencatat malaikat, antum mau apain? Kalau yang mencatat orang mungkin antum suap bisa ini. Yang catat malaikat. Kemudian ini nanti kalau kita runut ada saatnya dibagikan. Kalau kita bicara nasrus suhuf, pembagian catatan amal, penebaran catatan amal, itu ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada golongan kanan, golongan kiri. Ini kadang-kadang orang sibuk ngurusin politik itu, masya Allah nggak inget. Yang dagang juga nggak ini. Kadang-kadang orang biasa, bukan politikus, bukan siapa-siapa, nggak inget bahwa antum ngomong apa hari ini. Nggak ada yang hilang. Orang-orang yang masya Allah, yang istiqamah dzikir ba'da shalah, dari subuh sampai maghrib ini tadi, antum sudah baca apa? Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali, dan seterusnya. Atau tasbih 33 kali, takbir 33 kali, itu semua tidak ada yang hilang. Antum baca Quran, dijanjikan ganjaran per huruf, pasti ada datanya. Kalau ikhlas, ya, masya Allah, ini masalah besar. Baru dari sini saja keyakinan bahwa kita ini
dicatat amal kita oleh malaikat. Nah, kemudian catatan amal ini satu saat nanti akan dibagikan. Kalau di dalam surah Al-Kahfi, antum kalau rajin baca surah Al-Kahfi, salah satu amalan menurut sebagian ulama ini ya, amalan yang dianjurkan pada hari Jumat. Itu di sana Allah sudah jelaskan nanti apa yang terjadi. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Masya Allah. Begini ini kan kalau ditangkap oleh orang mukmin, dia yakin satu saat dia akan membaca kitabnya, dia upayakan berisi yang baik-baik. Kita kumpulkan dari sekian banyak jalur, bertutur kata yang bagus kepada ibu bapak, tutur kata yang baik kepada sesama muslim, ya, menebar salam, menjawab salam, zikir, tasbih, tahmid. Orang-orang yang punya cita-cita hebat, catatan amalnya penuh dengan kebaikan, dia manfaatkan umurnya ini untuk ihsan kepada Allah, ihsan kepada sama manusia. Tapi kalau begini ini dilupakan, ya kan? Dilupakan gimana? Liar kita, nggak ada remnya. Ya, tayyib. Dah. Ada golongan kanan, golongan kiri. Dari sini saja itu sudah kelihatan. Golongan kanan itu pasti calon. Nanti kalau sudah menerima catatan amalnya itu sudah calon apa? Calon surga. Ya. Wa ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Ada yang lebih dahsyat lagi, wa furushin marfu'ah. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Antum kalau faham ayat ini mabuk antum. Didadari kan, diciptakan oleh Allah fresh, bukan yang ada di dunia ini, ya kan? Dijadikan apa namanya, faja'alnahunna abkara, perawan, uruban atraba li ashabil yamin, sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Antum bandingkan dengan ashabus shimal, parah banget, tidak akan sama penghuni surga dengan penghuni neraka. Kalau kita pakai istilah, tidak akan sama orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan dengan yang menerima catatan dengan begini. Ini ikhwatal iman, gak bakalan kelihatan, ya. Apalagi dari subuh kita nggak sholat, duhur nggak sholat, yang ada itu cuman recehan-recehan dunia. Itu pun kadang-kadang ngambilnya rakus. Yang berdagang tidak takut memalsukan barang, tidak takut mengurangi timbangan. Yang pejabat kadang-kadang sudah gajinya ada, tunjangannya banyak, masih korupsi. Nah, kita yang bukan pejabat juga kadang-kadang kalau sudah lupa begini ini, ya, kita berbuat zalim tidak takut, mendolimi istri, mendolimi orang lain. Alhamdulillah. Baik, sudah isya, nanti seri berikutnya ya, mungkin ini bisa 5 seri insyaallah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.